Kita nanti untuk ke depan, monggo yang sebelum membuat tremor sebisa mungkin tremor harus safety untuk kaki 3 minimal atau dibikin 4 monggo. Terus yang kedua tadi terkait masalah tremor ini harus bisa posisinya naik turun. Tujuannya apa? Kalau kita posisi ketika kita duduk ada kursi itu paling tidak sebelum menatap pohon kita sesuaikan. Kita mau duduk bersila pakai kursi atau kita berdiri. Nah, posisi yang baik untuk penataan pohon itu yang bagaimana? Yang sejajar dengan posisi mata kita pohonnya itu. Itu seluruh dunia seperti itu. Kalau sama-sama nanti kita menseriusi, jadi kalau bisa jangan sampai salah langkah. Cuma itu saja niat saya itu. Nah, yang kedua terkait selain tremor menika pencahayaan. Pencahayaan selalu dari awal saya prioritaskan karena pengaruhnya apa? Ketika malam hari itu posisinya sangat berbeda pencahayaannya. Kadang kita melihat posisi ada batang yang kering atau cabang posisi yang kering itu nanti akan sangat kelihatan. Belum lagi kalau ini kan hanya sebatas bahan. Jadi jangan sampai nanti yang kering itu nanti malah nggak dipotong, justru yang malah hidup yang kepotong itu sangat fatal. Sering kali harusnya kita pertimbangkan. Dan ini sebenarnya memang sering kali diabaikan oleh banyak orang. Dan itu tidak serta-merta orang juga memahami terkait hal itu. Sekarang menindaklanjuti terkait pohon ini. Jadi kita ibaratnya ada sebuah kasus di sini. Studi kasus. Studi kasusnya yaitu program tahap lanjutan dari bahan. Kalau ingin dipercantik, tidak untuk di ground, artinya nanti tetap dijadikan tapi di atas pot ya mas. Bisa, yang penting nutrisinya nanti maksimal, oke. Terus tetap kondisi pohon sehat atau subur. Itu nanti ketika pohon sehat dan subur, kita apakan aja mana. Tapi ketika dia sakit, kita apakan gitu, kita perkosa, kita apakan aja, itu nanti juga dia nggak akan mungkin ikuti keinginan kita. Harapan kita itu tidak mungkin. Jadi kembalinya ke kesehatan pohon tersebut. Nah sekarang teknis terkait penataan untuk pohon seperti ini, penataannya. Yang pertama, pohon ini mau dibuat tegak lurus bisa, mau dibikin tegak berliku atau informal, bahasa kerennya itu bisa. Karena di sini kakinya ini sangat bagus. Ini adalah kriteria pohon-pohon fikus. Jadi ini tidak akan mungkin dengan posisi akar seperti ini, sebaik ini dia dengan model buncit. Itu tidak mungkin. Bukannya tidak bisa, tapi di alam itu tidak ada pohon dengan kriteria seperti ini, perakaran sempurna, keliling semuanya. Terus pohonnya nanti buncit atau dibikin menggantung atau setengah menggantung atau tertiup angin. Nah ini perlu kita sadari. Jadi ketika kita membuat pohon, maksudnya membuat bonsai, kita harus mengenali tahap-tahap seperti itu. Jadi basic atau dasar harus kita kuasai seperti itu. Dengan adanya kaki yang sempurna keliling seperti ini jelas menggambarkan bahwa pohon itu dia itu pertumbuhannya itu maksimal. Artinya apa? Percabangannya itu pasti nanti keliling. Tidak mungkin tak sesisih batang terus di sini nanti pertumbuhannya maksimal, di sininya kosong kayak tertiup angin kayak gitu, terus di sini kakinya sempurna, itu tidak mungkin gitu. Apa misalkan kita nggak boleh begini? Boleh, terserah. Wong namanya seni bonsai itu kan tidak ada yang salah dan tidak ada yang tidak ada yang benar. Jadi mau kita bikin seperti apapun, mau orangnya nyacat ya tidak masalah. Cuman kita harus menyadari bahwa kalau kita membuat bonsai, kalau misalkan kita itu benar-benar memahami dari kaidah alam, kita ya harus benar-benar mengacu, melihat dari alam itu harus bisa benar-benar dicontoh. Kalau misalkan bonsai harusnya dengan kriteria model atau gaya seperti ini, itu nanti harus bagaimana, dengan kriteria seperti ini harus bagaimana, dan semua itu mencakup dengan anatomi pohon atau tumbuhan. Saya bertanya ke orangnya, pengennya dibuat tegak lurus atau tegak berliku, itu monggo terserah. Jadi nanti saya ngikuti ya gimana, tidak masalah.
hanya ada dua pilihan mas, mau tegak lurus nopo tegak berliku kayak gitu. Terus ini ada sedikit saya tambah lagi. Jadi sebelum kita memproses seperti ini, alangkah baiknya saya sarankan sebisa mungkin ketika kita menata pohon itu upayakan belakang itu ada background. Terlepas itu kain, papan ataupun tembok, itu kalau bisa ada. Karena itu nanti ada kaitannya dengan posisi kedalaman yang akan kita atur. Jadi si pohon ini nanti idealnya misalkan dalam batang sekian, kalau dibuat tegak berliku nanti maksimal ketinggiannya seberapa, itu nanti kalau ada background akan mempermudah kita. Nah, seperti ini. Nah, ini ada menurut saya ya. Ini kalau misalkan kita ada backgroundnya jelas, artinya ini ada tekukan. Ini yang perlu kita buangi, ini segera kita bisa mau eksekusi, langsung kita potongi, kita buang. Tapi kalau misalkan nanti nggak ada background, terkadang agak gelap sedikit juga, itu nanti sangat mempengaruhi di pencahayaan juga. Terus sekarang mulai kita mengeksekusi. Dari sini kita pertama kali langkah yang akan kita lakukan ialah mencari sudut pandang mukanya mana. Orang biasa bilang seperti itu, mukanya mana. Jadi memang itu sangat mempengaruhi posisi depan atau frontnya. Itu yang paling baik itu adalah yang pohon itu adalah memiliki satu saja sudut pandang yang terbaik. Artinya terbaik di sini dia itu memiliki nilai plus, mungkin karena akarnya atau mungkin karena batangnya. Kalau akarnya dari sini lebih sempurna, dia lebih tertata rapi. Kalau dari sini mungkin menang dia itu percabangannya dia lebih bagus, atau mungkin kalau dari sebelah sini gerakannya lebih bagus, seperti itu. Nah, Karena di sini ada dua cabang yang besar, ini yang menurut saya adalah hal yang mahal. Makanya bagaimana kita memproses seperti ini itu, meskipun akar ini kemungkinan terbaik dari sini, tapi karena cabangnya itu agak ke belakang, tetap kalau bisa itu kita pilih cabang yang paling besar itu yang kita gunakan. Karena ini mahal sekali. Mahalnya itu memproses begini besarnya itu cukup waktu, membutuhkan waktu. Nah, terkait akar itu nanti sambil jalan kita juga bisa benahi. Artinya akar ini kita sudah kayak remaja, sudah semua bagus, jadi tinggal pilih aja. Tapi kalau masalah cabang ini atau poin yang paling kita harus utamakan. Jadi nanti kalau misalkan kita memilih yang sebelah mana sudut pandangnya atau depannya, itu penting kalau menurut saya. Ketika kaki semua merata bagus alias sempurna, kita tentukan tahap yang kedua adalah percabangannya. Percabangannya itu kita pilih antara ini dengan ini besar yang ini. Kalau saya mending pilih yang ini, karena ini dengan yang ini itu prosesnya nanti pasti lama yang ini. Artinya apa? Kalau kita pilih yang ini, kita buang ini, misalkan kita buang, ya eman, karena terpautnya lumayan, hampir separuh besarnya. Jadi yang pertimbangan yang berikutnya yaitu masalah percabangan tadi. Kalau sudah kita tentukan pasti dari sini, nah berarti kita mendasari nanti cabang yang ini kita gunakan, gerak batang ini yang kita perhitungkan. Kalau misalkan kita bikin ini dibuat gerakan cabang, nanti tergantung Mas Hadi pengennya ketinggian berapa. Kalau misalkan agak tinggi, itu nanti bisa Mas. Artinya gerakan ini tetap agak tinggi sedikit. Tapi kalau saya misalkan Mas Hadi request untuk dibikin tegak berliku atau informal, ini bisa malah saya buang Mas. Batang utamanya malah saya buang. Loh kok malah gitu? Kenapa pertimbangannya? Dari bawah ini saya pengennya, karena si ownernya menginginkan untuk dibuat tegak berliku, ini akan bagus kalau misalkan dari bawah ini sudah ke atas nanti ada gerakan, langsung ada gerakan, ada goyangan. Cabangnya ini malah saya gunakan untuk cabang pertama. Jadi nanti malah bawahnya sangat gerak. Ini saya buang seret. Nah ini untuk jadikan batang utama
untuk penerus. Ini nanti langsung diarahkan ke cabang pertama. Jadi langsung ada gerakan, langsung enak. Ini nanti jadinya juga lebih cepat. Prosesnya agak lama sedikit tapi lebih bagus, lebih maksimal. Daripada ini nanti diteruskan, ini cabang dipakai, gerakannya mulai dari sini, tidak masalah. Tapi akan jauh lebih enak, lebih luas kalau ini dibuang. Berat ya? Berat ya? Berat. Tapi dengan amati, coba diamati. Lebih enak ini dibuang, prosesnya lama dan sayang. Apa tetap mempertahankan batang ini, tapi nanti 1 jam 500.000 tidak apa-apa mas. 1 jam. Berarti garapnya nanti paling 1 jam nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau sudah tahu tangan saya harganya beda mas. Ikhlas ya mas? Ikhlas dengan berat hati. Nah gini, nah punten ini tadi kok ya langsung tak keras. Ada gunting lagi 1. Jadi saya jelaskan biar lebih enak. Ini kan memang sudah saya niati, saya punya segoro. Jadi gini, ada tahapan ketika kita buat bahan untuk mempercepat pembesaran bahan. Itu kita pertahankan tidak masalah. Tapi karena di sini momennya momen demo, meskipun bahannya itu belum bisa maksimal untuk demo. Pengertian demo di sini sedikit saya kasih gambaran ya. Ketika posisi demo, saya sebenarnya lebih cenderung senang ketika tidak demo istilahnya. Tapi kalau demo itu kan tuntutannya besar, artinya ketika nanti pohon itu ditata harus enak dipandang. Tapi kalau misalkan di sini cuma berbagi ilmu atau sharing, ya nanti hasilnya jangan menuntut saya untuk bisa enak dipandang. Minimal pohon ini arahnya kemana, konsepnya jelas gitu aja. Oke. Nah ini ilmunya agak mahal mas. Ya silakan ya. Di sekolah ada masalah. Kenapa ini kok saya potong? Ini saya jelaskan satu-satu. Karena saya menentukan cabang pertama di sini. Ini saya buang, saya buang. Karena kenapa kok dibuang? Di sini menurut saya tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan. Kalau di sini nanti ini terlalu dekat dengan ini, nanti ini sudah mewakili dengan besaran sekian. Kalau misalkan kita mempertahankan ini 2, ini kita pertahankan, itu tidak mungkin kayaknya. Karena nanti kan tempuk. Nah kalau tempuk di sini kan tidak nyaman, tidak enak, hanya perasaan saja kita mainnya. Terus di sini nanti juga saya buang. Kenapa kok dibuang? Karena di sini kalau misalkan nanti kita bikin tegak berliku, minimal tegak berliku itu harus ada cabang-cabang yang dimana di situ tidak bertumbuh pada satu titik. Tidak mungkin. Tegak berliku itu mesti setiap tikungan, setiap tekuan itu pasti ada cabang. Itu gerakan daripada si pohon tersebut. Jadi setiap ada tikungan di situ ada cabang gitu. Nah, di sini kenapa saya buang? Tujuannya karena ini posisinya di depan. Nanti kalau kita pertahankan dia nutupi cabang ini. Padahal cabang ini yang harus kita tonjolkan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pertahankan, dia akan nutupi ini. Padahal poinnya yang mahal dari cabang ini ya di sini tadi. Jadi setiap hal yang dimana pohon tersebut memiliki, kalau orang-orang bilang point of interest. Jadi yang paling menarik ya harus kita tonjolkan. Jangan malah ditutupi. Misalkan kalau ada pohon yang ada gerakan, sebisa mungkin malah jangan ditutupi. Itu mahal harganya kalau menurut saya. Jadi itu yang paling menarik, justru malah kita tonjolkan. Terus di sini ada cabang. Ini nanti rencana yang saya buat karena request dari owner itu adalah pohon yang informal. Ini nanti pasti saya buang karena di sini posisinya lurus. Jadi kita buang aja. Nanti saya pilih yang satunya ini. Nah ini. Terus di sini ada cabang lagi. Ini sama ini jaraknya berdekatan.
Karena posisinya besar sekian, jadi kita buang aja. Kenapa nggak dibuang? Karena di sini sudah mewakili, satu cabang ini sudah mewakili daerah sini. Area ini nanti ada skala kurang lebih sekian. Dan nanti kalau misalnya kita butuhkan cabang sekitar sini, ya kita tempel kalau butuhkan. Kalau enggak ya enggak usah. Tapi kan kita bisa merasakan, oh ini perlu dibuang, oh ini enggak. Seperti kayak gini nih, dibuang. Kalau misalnya dibuang, nah ini terlalu di dalam. Nah ini di dalam, posisi ini di dalam. Jadi kalau misalkan ada cabang itu kok tumbuh di dalam di sebuah pohon besar itu, kalau misalkan ada cabang di dalam di bawahnya percabangan besar-besar itu, dia pasti akan mati karena kurang cahaya. Jadi dia itu sifatnya pasti setiap cabang ranting semakin ke ujung dia itu akan mencari sinarnya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang tumbuh di sini di tengah-tengah itu pasti dibuang. Jadi tidak akan mungkin dia itu hidup kalau di alam, dan tidak akan mungkin kita pertahankan. Jadi harus kita buang. Nah, terus posisi ini ada percabangan di sini, dia tumbuh. Kita mau buang atau kita pelihara itu tergantung maunya gimana. Kalau kita pengen cepat pohon ini semakin dia ada istilahnya, kalau ini kan silindris mipo, pengennya mau dibikin ngepen atau mipo. Kalau misalkan pengen dibikin ngepen ya kita potong. Tapi kalau misalkan kita pengen cepet jadi ya kita pertahankan. Tapi hasilnya nanti akan beda. Artinya kalau cabang silindris itu tidak alami, tapi kalau misalkan cabangnya itu nanti ngepen itu nanti akan alami. Seperti pohon-pohon di alam biasanya jarang sekali yang silindris. Jadi semakin ujung semakin dia mengecil, itu nanti pohon semakin enak dilihat, semakin enak dinikmati. Jadi lebih alami seperti itu. Nah, lanjut lagi. Di sini ada pilihan 3 cabang. Perlu kita gunakan yang sebelah mana? Kalau untuk ukuran segini, ini kita pilih salah duanya. Jadi salah satu nanti dibuang. Kalau misalkan jadi menentukan dari sini, kalau menurut saya ini yang kita buang. Kenapa kok ini? Karena kalau dari sini ini nanti agak lurus. Kalau dari sini ini ada gerakan. Kalau ditarik ke sini dia itu ada gerakan. Ya, lebih enak mana? Kayak gitu. Kalau ini dibuang nanti hasilnya beda. Nah, kayak gitu. Terus di sini juga ada cabang tumbuh pasti ketiak. Kalau kita pertanian gimana? Monggo. Tapi kalau menurut saya dibuang karena jelek. Kalau di ketiak itu ada tumbuh kayak gini, karena pohonnya itu informal modelnya, jadi harus dibuang. Ini tidak akan mungkin kita pertahankan terus rasanya enak, itu tidak akan mungkin. Buat sampai kapanpun bertahun-tahun itu tidak akan mungkin enak. Jadi harus kita buang. Terus di sini yang kembali tadi, yang dibuat back ini karena ini jaraknya terlalu dekat. Kalau dipotong ke sini, dipotong di sini, ini benar dia lebih cepat ngepen. Tapi kalau menurut saya kita pertimbangkan dulu. Jadi kita kasih restan panjang, agak panjang dikit. Jadi kita buang aja. Nanti kita pakainya yang sini. Nah ini nanti untuk supaya dia lebih ngepen atau tidak silindris, ini yang kita buang. Jadi nanti yang kita gunakan yang ini. Terus ini kita pilih salah satu aja yang kita buang. Yang kita pertahankan salah 2. Jadi nanti ini kita buang. Nah kita pilih ini yang dijadikan cabang utama, ini yang dijadikan anak cabang, kayak gitu. Simple gitu. Bikin bonsai kan gampang. Tapi ketika nanti praktek sendiri kadang bingung. Biasa. Nah terus posisi ini cabang ini gimana? Kalau menurut saya dibuang dulu. Karena kenapa? Posisi ini kalau misalkan nanti sudah besar, ini dia itu kalau dari sini naik, di sini ini dia nanti masih turun sedikit, terbaru naik, itu tidak enak. Jadi kalau dibuat informal, mending ini dibuang, dieksekusi. Nah ini. Baru setelah ini kita bisa memilih posisi percabangan nanti di sini. Ini kita buang.
Nah nanti cabang berikutnya baru ini yang kita pelihara. Itu. Ini pilih salah satu aja. Jadi untuk mempercepat proses pembesaran. Nanti baru kita awati, kita arahkan. Sebenarnya antara background yang ini dengan yang ini posisinya lebih enak yang ini karena dia posisinya agak ke atas. Kalau misalkan kita buang tidak ada masalah menurut saya. Saya nggak ikut punya. Jadi ini kalau menurut saya tetap kita pelihara. Ini yang nanti dibuang. Kayak gitu. Gimana Mas? Ikhlas banget. Cuma gak nih. Doa cuma enggak ya. Mau Ikhlas ada. mawon. Gimana Mas? Ikhlas mawon. Ikhlas. Betul ya. Buang aja enggak apa-apa. Karena kan tuntutannya kan buat informal. Jadi nanti tidak terlalu banyak cabang-cabang, enggak masalah menurut saya. Kecuali kalau misalkan nanti dibikin pohon yang dia itu dengan model bercabang banyak tapi agak mengumpul ke atas. Kalau orang-orang bilangnya kayak ngeklap. Jadi batang satu tapi cabangnya nanti banyak di atas. Nah itu kita pertahankan tidak masalah. Agak tumpuk-tumpuk di atas tidak masalah. Nah ini ada akar. Kalau figus itu ada identik akar gantung, akar angin. Ini karena posisinya akar di bawah sudah bagus, jadi tidak diperlukan, kita buang saja. Ini juga gitu. Kalau kita pertahankan, boleh nggak Mas? Boleh. Tapi kalau kita buang gimana? Lebih enak. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus akar-akar seperti ini kan dia sangat mengganggu. Ini crowded. Kalau misalkan kita mau pilihin, ini kita pilih aja. Jadi sebisa mungkin karena di sini terlalu banyak pilihan, kita bersihkan. Kalau kita bersihkan, dia nanti akan lebih enak. Nah, di sini ada akar yang, nah ini kasus juga. Akar di sini, ini jadi satu, kayak kumpul jadi satu. Padahal harusnya dia itu mencari makanan sendiri-sendiri. Arahnya itu enak, jadi beraturan seperti itu. Nggak saling tumpang tindih, terus nggak saling berebutan makanan. Jadi dia alurnya nanti jelas si akar itu. Nggak beda dengan kita ibaratkan si cabang ini nanti alurnya jelas. Cabang ini kita jadikan cabang utama ini nanti anak cabang, ini anak cabang kedua, anak cabang ketiga. Jadi alurnya jelas. Kita ibaratkan akar juga seperti itu. Jadi nanti nggak saling berebut makanan dia, nggak saling tumpuk-tumpuk kayak gini. Kalau tumpuk-tumpuk kayak gini, dari situ mesti nyamai kodrat di alam kayak gitu. Nah solusinya gimana? Ya harus kita buang. Ini kita buang. Jadi nanti jelas. Akar itu tegas. Dia itu mengarah kemana? Dia mencari makanan. Kan selalu mencari nutrisi. Jadi unsur hara yang di dalam material tanah atau di media di alam itu kan pasti ada unsur haranya, ada nutrisinya. Jadi dia si akar ini tugasnya itu mencari nutrisi yang dibutuhkan oleh si tanaman tersebut. Dia kan membutuhkan makanan. Nah seperti itu. Nah seperti ini juga harus kita pilih. Kalau seandainya dia agak naik, ya kita harus potong dia supaya dia turun. Karena dia kan yang lain juga turun-turun kayak gitu, langsam. Ini juga gitu, kita pilih. Kalau dia agak naik sedikit, berarti kita pilih, tidak masalah. Karena posisi pohon ini sebesar ini, kecuali kalau dia pohonnya besar, mau naik turun, tidak masalah. Jadi nanti ada gerakan kalau diperhatikan dari samping, itu lebih bagus, lebih alami. Tapi kalau pohon sekecil ini, kalau dibikin agak naik turun itu nanti kurang. Karena kan posisi yang kita bayangkan adalah pohon ini adalah pohon besar di alam, seperti itu. Nah kalau misalkan ada cabang-cabang dari akar ini gimana? Kita pertahankan tidak masalah, tapi harus kita tata, harus kita rapikan. Nanti biar lebih bagus, lebih alami. Gitu. Kalau sekiranya akar sudah mencukupi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, nah ini kita harus tata sudah. Nanti kita potong, dia akan keluar serabutnya. Dari serabut yang keluar nanti baru kita tata lagi menjadi anak-anak akar. Semakin dia ke ujung, semakin dia banyak anak-anak akar lagi, ya cucu akar kayak gitu. Jadi kita ibaratkan seperti cabang, itu semakin dia ke ujung, semakin dia memiliki banyak anak cabang, anak ranting dan cucu ranting, seterusnya subranting dan apapun itu seperti itu. Jadi kita ibaratkan akar juga seperti itu.
Jadi jangan sampai akar nanti semakin ke ujung tetap dia itu silindris itu tidak akan alami. Jadi yang paling bagus itu ya perakaran harus sesuai dengan bercabangnya di atas. Semakin banyak ranting maka di sini juga akan semakin banyak anak-anak atau cucu-cucu akar. Itu nanti akan semakin alami. Pohon seperti itu kalau di alam. Nah ini tidak ngawati. Kalau untuk atas tidak perlu kita kawat karena belum waktunya untuk dikawati. Jadi cukup kita pilih yang mana yang akan kita teruskan. Bentuknya kita maunya gimana? Ini tidak usah kita pelihara semua, jadi kita harus selektif, kita pilih, kita harus fokuskan dia nanti yang kita pelihara yang mana biar tumbuhnya jelas, sama yang terutama pertumbuhannya dia lebih fokus ke cabang-cabang yang akan kita pelihara. Seperti itu. Yang kita buang. Tinggal yang ini nanti dikawat, diarahkan, ini juga itu diarahkan untuk didasari. Ya hanya seperti ini karena memang di sini kan niatnya hanya membuat konsep dulu, konsep. Ya seperti ini hasil akhir dari garapan atau konsepnya. Jadi nanti tinggal ngikuti gerakan dari kawat yang tekuk ini. Nanti dengan ikuti aja. Terus aneh kan? Nanti gerakannya juga jelas. Ini kita pakai pisau. Ini yang dijadikan cabang batang utama. Terus ini los nanti diikuti dari gerakan kawat ini. Nah ini nanti yang kita pakai. Terus ini background. Backgroundnya yang panjang yang kita pakai yang ini. Nah, jadi yang ini tadi saya karena dia posisinya lebih enak di sini. Cecer yang tahan pertama nih begini. Untuk penentuan depannya udah. Pun Pak Artono niki. Nggih, kita hanya merencanakan. Tuhan yang Aku yang akan menjawab. Besok saya karo angen-angen ora. Merencanakan.